Ya, selamat pagi semua. Kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Minggu sebelumnya saya sudah membahas tentang kertas kerja dan laporan keuangan ini adalah sumbernya juga dari kertas kerja ya. Ya, kalau kita perhatikan ya, di kertas kerja sebenarnya sudah ada laporan keuangan. Ya, jadi di sini sudah tertera atau terikot ya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sudah muncul di sini ya. Jadi kita lihat ada pendapatan, kemudian ada beban. Nah, sebenarnya data ini ya hanya dipindahkan ke dalam bentuk laporan. Karena ini masih dalam bentuk kertas kerja. Nah, itu adalah cara membuatnya, yaitu kreditnya dikurang dengan debit. Total kredit dikurang dengan total debit. Nah, jadi semua data diambil dari laba rugi ya. Kemudian kode 4 dan kode 5. Nah, itu yang menjadi fokus atau menjadi perhatian kita di dalam menyusun laporan keuangan. Nah, mari kita lihat. Pertama adalah kita buat judulnya seperti ini. Ya, jadi judulnya, kemudian jenis laporannya. Jenis laporan itu laba rugi. Kemudian periodenya, periode kapan, tergantung dari soal ya. Kemudian kita mulai dengan pendapatan. Nah, di soal ini kebetulan adalah pendapatan reparasi ya. Nah, kalau ada 2 atau 3 pendapatan maka perlu diurai tergantung jenisnya ya. Kalau ada pendapatan bunga harus ditambahkan, pendapatan komisi, kemudian pendapatan sewa, dan lain sebagainya ya. Mengapa diurai? Supaya perusahaan di dalam menganalisis sumber pendapatannya itu bisa akurat ya, atau bisa tepat. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi item-itemnya perlu dianalisis, perlu dipetakan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nah, nanti kalian kalau sudah menjadi pengusaha, sudah menjadi pekerja secara khusus, siapa tahu ada yang menjadi pekerja, menjadi accounting, analisis keuangan, maka perlu menganalisis ini pendapatannya setiap bulan, setiap tahun, itu perlu dianalisa dengan baik. Kemudian begitu juga dengan beban-bebannya ya. Nah, beban-bebannya ini juga perlu diurai supaya beban mana yang tidak efektif, tidak efisien, sehingga nanti di dalam melakukan atau melaksanakan evaluasi di periode berikutnya akan lebih memudahkan kita untuk mengambil keputusan ya. Jadi seperti itu. Nah, total pendapatan dikurang dengan total beban, masih sederhana ya. Semua diakumulasi jumlahnya ya. Nah, sumbernya dari mana? Dari data ini tadi ya. Ini dari sini. Dari kertas kerja ya. Nah, ini di bawah ada laba usaha. Maka labanya harus sama dengan yang laporan di sini ya.
Ya, labanya harus sama. Nah, ini sebesar 1.648.000. Nah, ini mengurangi. Dalam kurung itu artinya mengurangi total pendapatan ya. Nah, ini adalah itemnya ya. Nah, bisa saja nanti di soal dipertanyakan pendapatan sekian, laba sekian. Berapakah total beban? Nah, itu tinggal dihitung ya. Atau sebaliknya, diketahui labanya sekian, total bebannya sekian, berapakah total pendapatan? Nah, itu tinggal hanya dibolak-balik ya. Bisa ditanyakan di sini, bisa ditanyakan di sini, bisa ditanyakan di sini. Jadi sudah ada 3 item yang bisa ditanyakan. Atau bisa saja diketahui semua beban-beban ini, tapi ada satu pertanyaan di sini. Nah, di sini totalnya berapa? Nah, itu tergantung bentuk soalnya ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah laporan perubahan modal. Nah, ini ya. Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menggambarkan modal awal dan modal akhir suatu perusahaan. Ya. Nah, di sini item atau toolsnya yang ada di perusahaan di laporan perubahan modal itu adalah pertama modal awal. Pertama adalah modal awal tanggal 1 bulan Januari 2019. Itu sebesar 20 juta. Dari mana 20 juta ya? Mungkin Anda bertanya, dari mana Pak? Kita lihat di kertas kerja. Nah, di sini ada nih. Ya. Kita lihat di neraca. Ya, neraca ini ya. Nah, di sini saya bold. Ini adalah modal awal. Nah, ini di sini modal awal. Kemudian di bawahnya price ya. Ini selalu berdekatan, yaitu modal awal atau modal dengan price karena kodenya sama-sama 3. Ya, 311, 312. Dari sini ya. Jadi jangan lupa sumbernya adalah dari kertas kerja. Setelah itu ya, kita masuk, kita lihat laba usaha atau rugi usaha. Tergantung perusahaannya ya, apakah laba atau rugi. Nah, di sini kita masukkan data di sini. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari atas ini tadi ini. Di sini ada laba usaha ya. Ini laba usahanya sebesar 1.648.000. Itu tinggal di copy, pindahkan ke bawah. Pindah ke sini ya. Nah, ini adalah kebetulan laba usaha. Nah, bagaimana kalau rugi usaha? Ya, tinggal ditulis keterangannya rugi usaha. Tapi jangan lupa ini di dalam kurung ya, karena rugi. Kemudian prep-nya tadi saya sudah ketemu di sini ya, yaitu 2.600.000 ya. Sumbernya dari neraca, yaitu 2.600.000. Kita lihat akunnya. Akunnya ada di sini ya. Nah, ini 312. Tapi di dalam laporannya pasti di bawah modal. Ya. Tinggal dibuka di bawahnya modal. Itu sudah otomatis ya. Kecuali penyusunan rekening atau akun itu acak-acakan. Nah, itu pasti bingung nanti. Jangan sampai salah masuk atau salah input.
Nah, setelah itu kita masukkan, kita kurangkan ke atas. Laba usaha dikurang Prime. Maka di sini terjadi pengurangan modal. Ya, di sini pengurangan modal. Mengapa pengurangan modal? Karena labanya lebih kecil dari Prime. Ya. Kenapa pengurangan modal? Karena laba lebih kecil dari Prime. Kalau kenaikan modal berarti laba lebih besar daripada Prime. Ya. Di sini labanya lebih kecil. Maka terjadi pengurangan modal sebesar 952.000. Ya, 952.000. Maka yang terjadi modal akhirnya adalah turun. Kita lihat di sini ya. Modal akhir 31 Desember 2019 yaitu 19.048.000. Modal awalnya 20 juta. Berarti kan terjadi penurunan sebesar 952.000. Kenapa? Turun karena Prime-nya terlalu besar. Ya, jadi penarikan modalnya terlalu besar sehingga modal akhirnya lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat di bawah ya. Pertama adalah rumusnya, yaitu modal awal ditambah laba usaha ya, dikurangi dengan Prime sama dengan modal akhir. Nah, ini kalau kondisi perusahaan dalam keadaan laba. Kemudian yang kedua, modal awal dikurang rugi usaha, dikurang Prime sama dengan modal akhir. Ini kalau perusahaan dalam kondisi rugi. Nah, itu adalah rumus di dalam menghitung modal awal, laba usaha, Prime, kemudian modal akhir. Dan pendapatan ada kaitannya dengan laba atau rugi ya. Seperti yang ada di atas tadi di item pertama. Nah, ini ada di soal PAS. Jadi mohon dipelajari kembali. Bisa saja saya diketahui laba usaha, diketahui Prime, diketahui modal akhir. Ditanyakan modal awal. Ya. Atau diketahui modal awal, diketahui rugi usaha, diketahui Prime-nya, ditanyakan modal akhir. Atau sebaliknya, ya modal awal diketahui, modal akhir diketahui, rugi usaha atau laba usaha diketahui, ditanyakan Prime. Atau mungkin juga ditanyakan kenaikan atau penurunan modal di sini nih. Nih. Ya. Ini biasanya ada pertanyaan juga di situ. Ditanyakan berapakah pengurangan modalnya atau berapa kenaikan modalnya. Nah, itu dilihat dari alur atau prosesnya dari atas dan akun-akun yang diketahui. Saya kira demikian penjelasan saya mengenai laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan perubahan modal. Kalau neraca itu kode 1 dan 1, 2 dan 3 nanti, yaitu modal akhir yang akan dimasukkan. Ya. Kita hanya melihat dari sini ya. Kita buka namanya neraca ya ini. Ya. Neraca inilah yang di-copy. Sampai di sini saja. Nah, sampai di situ. Tapi kalau ada di bawah, contohnya di bawah ini ada nih. Nah, ini juga diinput atau dimasukkan ke dalam neraca karena kode ini pasti kode 1 dan 2 ini. Ya, di bawah ini ya. Kode 1. Intinya yang masuk ke neraca adalah kode 1 dan 2 serta kode 3. Kode 3 itu modal akhir. Hati-hati di dalam menginput. Jangan modal yang ini lagi yang dimasukkan. Modal awal, tapi yang dilihat di sini ya. Dilihat di sini. Nah, ini modal ini. Yaitu tanggal 31 Desember 2019.
modal ini yang diinput, bukan 20 juta ini, karena ini adalah modal awal. Ya, supaya seimbang. Kalau sampai kalian menginput modal awal, maka tidak akan seimbang. Ya, kalian akan pusing. Ini kok aktiva sama dengan pasipa nggak balance ya, nggak seimbang. Karena salah menginput data, seharusnya modal akhir yang akan dimasukkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Mengenai laporan keuangan, perubahan modal, dan laba rugi. Mungkin Kelly ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Pak. Cindy ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, sudah dipahami atau masih bingung? Ada dua kemungkinan. Ya, kalau tidak bertanya bisa saja bingung ya. Saking bingungnya, mau menanyakan yang mana. Atau yang kedua, ya memang betul-betul sudah memahami. Nah, itu akan terlihat nanti ketika menjawab soal. Ya, soal esainya ada dua. Yang pertama adalah menyangkut persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi. Kemudian yang kedua adalah AJP. Kalian pelajari persamaan akuntansi. Jadi ada analisis transaksinya. Jangan sampai salah masuk ya. Seharusnya masuk di aktiva ya malah masuk ke pasipa. Jadi ada transaksi, kalian harus mampu menganalisis transaksi itu, kemudian diinput ke dalam persamaan akuntansi. Kemudian yang kedua AJP. Nah, AJP sudah saya ajarkan berulang-ulang, kalian juga sudah presentasi, saya pikir daya serapnya sudah bagus ya. Jadi kode 1 dan kode 5 itu pasangan, kode 2 dan 3 itu pasangan, metode harta dan metode beban ya. Hati-hati di dalam menyusun AJP. Jangan sampai terbalik. Ya, kalau metode harta, nah itu ada rumusnya. Metode beban ada rumusnya. Kemudian dari mana kita tahu bahwa itu metode harta atau metode beban? Dari kode. Kemudian dari namanya. Ya, jadi ada identitas ya kan? Sama dengan kalian ya kan ada namanya. Oh, si A, si B. Dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, begitu kan? Sama juga di dalam AJP. Kita tahu bahwa ini metode harta atau metode beban, itu kita tahu dari namanya. Ya. Kemudian dari kode akunnya. Dua hal itu sebagai sumber identitas untuk bisa mengklasifikasi metode pencatatannya. Nah, itu yang menjadi pemahaman kalian, kemudian supaya tidak terbalik nanti ya. Misalnya contoh, sewa dibayar di muka. Nah, itu metode harta. Pasti metode harta karena namanya sewa dibayar di muka. Tapi kalau namanya beban sewa, ya pasti metode beban. Jadi misalnya pada neraca saldo diketahui beban sewa 20 juta. Hitunglah AJP-nya di akhir periode. Ya itu berarti metode beban karena namanya beban sewa. Tapi kalau dikatakan pada neraca saldo diketahui sewa dibayar di muka 20 juta. Berarti itu metode harta. Oke. Saya pikir itu saja karena tidak ada pertanyaan. Selamat
mengikuti PAS minggu depan. Ya, selamat mengikuti PAS penilaian akhir semester. Semoga kalian semua berhasil, sukses, tidak ada kendala, tidak ada hambatan, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di tahun baru ya, di tahun yang akan datang 2020. Semoga 2021 ya. Semoga sukses, semoga berhasil, dan semoga kita bisa ketemu di kelas. Ya, mudah-mudahan di bulan Januari saya bisa ketemu kalian di kelas. Saya rindu juga mau ketemu dengan kalian karena belum pernah kita ketemu. Ya, saya pindah dari Kristo 1 ke Kristo 2, belum pernah ketemu dengan kalian. Kalau 2005 sampai 2016 ya saya di Kristo 2. Ya, kalau ada kokonya, cicinya di zaman itu ya pasti kenal saya. Jadi itu saja, saya mohon maaf selama 1 semester ini tidak memberikan yang terbaik buat kalian ya, tapi saya sudah berusaha. Kalau ada kata-kata saya, sikap saya, atau mungkin cara saya mengajar kalian kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf ya. Di Hari Guru, di momen Hari Guru ini saya tetap mau memberi yang terbaik, tapi satu sisi saya juga manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi. Sukses semua, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.